Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kafka Junia Kamila dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi kelas 12 biologi, yaitu tentang mutasi. Yang aku akan bahas di video kali ini yaitu tentang pengertian mutasi, mutasi gen, dan juga mutasi kromosom. Jadi simak videonya ya teman-teman. Oke, yang pertama aku bakal ngebahas tentang apa itu pengertian dari mutasi. Mutasi sendiri adalah perubahan materi genetik yang terjadi di dalam tubuh organisme, yaitu bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Materi genetik ini penyusunnya kan ada kromosom dan DNA. Kromosom dan DNA inilah dia terletak di dalam inti sel atau yang disebut dengan nukleus. Kromosom atau DNA ini nanti akan mengalami perubahan. Perubahan inilah yang disebut dengan mutasi. Dalam materi mutasi ini ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama itu ada mutagen dan ada namanya mutan. Apa itu mutan? Mutan adalah organisme yang mengalami mutasi. Organisme apa itu organisme? Seperti yang aku bilang tadi, organisme itu bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu apa itu mutagen? Mutagen itu adalah zat-zat yang menyebabkan mutasi di dalam tubuh organisme tersebut. Mutagen dan mutasi sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis, tapi yang aku akan bahas adalah jenis-jenis dari mutasi. Jenis mutasi berdasarkan tingkat terjadinya itu terbagi menjadi dua. Ada mutasi tingkat gen dan juga mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat gen berarti perubahan yang terjadi di dalam gen manusia atau gen organisme. Tapi kalau mutasi tingkat kromosom, dia terjadi perubahan pada kromosom yang ada di dalam tubuh suatu organisme. Oke, yang pertama itu ada mutasi gen. Mutasi gen ini sering disebut dengan mutasi titik atau point mutation. Jadi di dalam mutasi gen ini terbagi lagi menjadi dua. Ada mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen. Yang kedua itu ada mutasi perubahan berdasarkan jenis basa nitrogen. Oke, yang pertama itu ada mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen atau mutasi pergeseran kerangka atau yang disebut dengan Frazman mutation. Yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah delesi. Delesi adalah mutasi yang kehilangan basa nitrogennya. Maksudnya apa? Jadi di dalam tubuh manusia itu kan terdapat beberapa basa nitrogen yang menyusun gen. Contohnya di dalam tubuh manusia normal urutan gennya itu seperti ini: GCC, ACG, ATT, dan CGC. Tapi ketika dia mengalami delesi atau mutasi yang kehilangan basa nitrogen, contohnya apa? Di sini kan tadinya ada G. Lalu di sini mengalami delesi, G-nya hilang. Lalu otomatis karena di dalam tubuh manusia itu normalnya harus memiliki 3 basa nitrogen, maka akan mengalami pergeseran. Itulah yang disebut dengan mutasi pergeseran. Nanti A-nya di sini akan mengalami pergeseran ke sini. A-nya yang di sini akan mengalami pergeseran ke sini. Lalu C-nya akan mengalami pergeseran ke sini. Nah, nanti ketika sudah mengalami pergeseran, nanti hasil dari delesinya adalah CCA. A-nya dapat dari mana? A-nya kan dapat dari sini. Dia mengalami pergeseran ke sini. Karena yang di sini itu basa nitrogennya cuma 2. Karena normalnya harus 3, maka mengalami pergeseran. Jadinya A-nya geser ke sini jadi CCA. Terus kalau
Kalau A-nya sudah bergeser di sini, kan tinggal CG. CG tinggal 2 basa nitrogen. A yang di sini harus geser ke sini. Jadinya CGA. Di sini sisa TT. Berarti C yang di sini mengalami pergeseran ke sini. Jadinya TTC. Lalu yang ini bagaimana? Tinggal sisa 2 basa nitrogen, yaitu G dan C. Maka G dan C ini nantinya tidak akan diterjemahkan ketika sintesis protein. Oke, tadi udah delesis, sekarang duplikasi. Duplikasi disebut dengan penggandaan basa nitrogen. Namanya sendiri duplikat, berarti penggandaan. Kita ambil contoh dari basa nitrogen pada manusia. Normalnya GGC, ACG, ATT, dan CGC. Ketika dia mengalami penggandaan basa nitrogen, yaitu di C-nya, nanti akan berubah basa nitrogennya menjadi GGCC, C-nya duplikat, ACG, ATT, dan CGC. Nanti kan normalnya basa nitrogen agar bisa diterjemahkan pada saat sintesis protein itu kan berjumlah 3 basa nitrogen. Nah, di sini 4, berarti kelebihan. Nanti 1 basa nitrogen ini akan mengalami pergeseran ke kanan. Dia C-nya geser, G-nya geser, T-nya geser. Berarti hasil dari duplikasi basa nitrogen ini adalah GGC, CAC, GAT, TCG. C-nya ini dia sendiri. Karena normalnya ada 3, sedangkan dia sendiri, maka nanti C-nya ini tidak akan diterjemahkan pada saat sintesis protein. Terus yang kedua adalah insersi atau insert. Insersi itu adalah penyisipan basa nitrogen. Contohnya kita tadi ambil basa yang GCC, ACG, ATT, dan CGC. Ketika dia mengalami insersi, berarti dia ada penyisipan 1 basa nitrogen nih. Bisa di GCC, ACG, ATT, atau CGC. Tapi kita ngambilnya yang di ACG. Nanti G kan merupakan basa nitrogen. Nantinya dia akan menyisip nih ke 3 basa nitrogen ini. Jadinya kan ada 4 nih karena menyisip 1 basa nitrogennya. Jadinya AGC. AGC ini dia kan 4 basa nitrogen, sedangkan normalnya itu harus 3 basa nitrogen. Maka G ini nanti akan bergeser ke sini, T akan bergeser ke sini. Jadinya ketika mengalami insersi yaitu GCC, AGC, GAT, TCG. Seperti biasa, C-nya itu kan berjumlah 1, maka C-nya ini tidak akan diterjemahkan pada saat sintesis protein. Oke, yang keempat adalah adisi. Adisi atau penambahan basa nitrogen, tapi dia berada di ujung. Di sini nih. Kalau di sini kan penyisipan basa nitrogennya bisa di tengah, tapi kalau ini dia penambahan basa nitrogennya di ujung. Jadi A ini 1 basa nitrogen akan menyisip ke 3 basa nitrogen GCC. Nanti hasilnya akan menjadi AGCC, ACG, ATT, dan CGC. Nanti ketika di sini basanya berjumlah 4 akan mengalami pergeseran. Seperti itu. Nanti kalau misalkan menyisa 1 basa nitrogen, berarti dia tidak diterjemahkan. Oke. Yang kedua itu ada mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Tadi kan yang pertama itu mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen atau mengalami pergeseran. Tapi ini perubahan jenis basanya. Kalau itu tadi jumlah basanya, sekarang jenis basanya. Yang pertama itu terbagi menjadi transisi atau penggantian pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen yang sejenis. Kalau dalam bahasa di
gen manusia itu kan terdiri dari purin dan pirimidin. Kalau purin itu dia adenin dan guanin. Kalau pirimidin dia sitosin dan timin. Penggantian pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen yang sejenis. Berarti harus yang sejenis nih digantinya. Contohnya, normalnya pasangan basa nitrogen adalah GCC, ACG, ATT, dan CGC. Yang mengalami transisi atau penggantian pasangan basa yaitu G dan T. Nanti G ini dia akan dirubah menjadi pasangannya. Guanin itu kan dia masuknya ke basa nitrogen purin, maka G ini harus digantikan dengan pasangan purin sendiri, yaitu adalah adenin. Makanya di sini menjadi ACA. Lalu di sini T itu kan pirimidin basanya, maka dia akan digantikan dengan basa pirimidin sejenis yaitu sitosin, maka di sini jadinya GCT. Lalu selain transisi ada transversi atau penggantian pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen yang tidak sejenis. Purin dengan pirimidin, purin dengan pirimidin. Contohnya pada purin kan adenin bisa nih dia berpasangan dengan timin yang merupakan basa pirimidin. Nah, nanti adenin juga bisa berpasangan dengan sitosin yang merupakan basa pirimidin. Nah, di sini guanin yang merupakan basa purin bisa berpasangan dengan timin dan sebaliknya. Contohnya, yang mengalami transversi itu ACG. C kan merupakan basa pirimidin. Nanti basa pirimidin ini bisa diubah menjadi basa purin, jadinya AGC. Guanin kan basa purin. Terus di sini ATT. A ini kan merupakan basa purin nih. Nanti dia bisa diubah menjadi C atau enggak T, tapi di sini dia dirubah menjadi C. Berarti jadinya CTT. Sitosin kan merupakan pasangan basa dari pirimidin. Mutasi substitusi ini dia bakal menghasilkan 3 jenis mutasi. Yang pertama itu ada mutasi diam atau silent mutation. Perubahan urutan basa nitrogen pada kodon tidak mengubah asam amino. Contohnya tadi kan normalnya adalah ACG nih. ACG dia ketika diterjemahkan, ketika dia menjadi kodon diubah ke RNA-D menjadi UGC. Lalu dia memiliki asam amino ketika diterjemahkan menjadi sistein. Lalu di sini ketika dia ACG-nya mengalami transisi atau penggantian pasangan basa, itu kan menjadi ACA nih. Bisa dilihat di sini ACG menjadi ACA. ACA ini nanti akan diubah menjadi kodon menjadi UGU. Ketika diterjemahkan menjadi asam amino, dia tetap sistein. Jadi walaupun dia mengalami pergantian pasangan basa dari ACG ke ACA, dia tidak merubah jenis asam amino itu. Jadi di sini ACG tetap sistein, di sini ACA tetap sistein. Jadi begitu. Terus yang kedua itu ada mutasi salah arti atau missense mutation. Perubahan urutan basa nitrogen pada kodon menyebabkan asam amino menjadi berbeda. Contohnya ketika normal pasangan basa adalah ACG, diubah menjadi RNA duta menjadi kode genetik jadinya UGC. Ketika diterjemahkan menjadi sistein, tapi ketika normal basa ini mengalami transversi itu kan pergantian pasangan basa yang tidak sejenis, sitosin dengan guanin, berarti mengalami transversi menjadi AGG. Ketika diubah menjadi kodon jadi UCC, asam aminonya dia diterjemahkan menjadi serin. Jadi ketika mengalami transversi pada pasangan
basa normal itu dia akan mengubah jenis asam amino yang normalnya. Kan normalnya sistein, ketika mengalami transversi dia asam aminonya berubah menjadi serin. Kebalikannya dari yang ini, yang mutasi diam, silent mutation, dia urutan basanya tidak mengubah asam amino, tidak mengubah jenis asam aminonya. Lalu ada mutasi tanpa arti, yaitu perubahan basa nitrogen pada kodon menjadi stop kodon. Contohnya ketika normalnya itu ACG, ketika dia mengalami transversi penggantian pasangan basa yang sejenis, dia menjadi ACT, nanti diubah menjadi kode genetik menjadi UGA. Jadi UGA ini dia merupakan stop kodon, jadi dia tidak diterjemahkan karena UGA ini merupakan jenis basa yang termasuk ke stop kodon. Oke, sekian video penjelasan yang aku buat. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada di video penjelasan aku tadi. Semoga kalian yang nonton bisa mengerti apa yang aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.